Salam, puji Tuhan kita ada lagi untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat menolong kita melewati hari-hari yang sulit dan penuh dengan peperangan ini. Dan kita boleh belajar terus bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini masih dalam konteks Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Keluaran pasal 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Berbahagialah kita yang selalu mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita dari konteks Keluaran pasal 17 ini kita telah belajar bersama bagaimana dalam kehidupan ini kita perlu menyadari bahwa kita sedang dalam peperangan. Kita harus punya sikap berjuang. Dan juga kita sudah merenungkan bagaimana kita perlu menyadari bahwa di dalam peperangan kita tidak sendirian. Ada teman sekutu, ada rekan sesama prajurit Tuhan untuk berperang di dalam medan tempur yang Tuhan izinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih tentu ada Tuhan yang paling menentukan. Ya, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana dalam peperangan ada jaminan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah merenungkan tadi bagaimana ayat 13 menyebutkan dengan jelas satu kesaksian dari cerita tentang Yosua ini. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yosua mengalami kemenangan. Yosua mengalami kemenangan atas peperangan yang dia perjuangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang, bahkan dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, kita tahu bersama ya, dalam Roma pasal 8 ayat 37 menyebutkan hal itu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, mengapa jaminan kemenangan itu sedemikian pasti bagi kita, anak-anak Tuhan? Ya, oleh karena Tuhanlah yang menjadi pahlawan kita. Tuhanlah yang menjadi pahlawan kemenangan kita. Saudara, dikatakan dalam Sefanya pasal 3 ayat 17 bagian A. Di sana dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Juga kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 21 ayat 31 yang mengatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua bagian ayat firman Tuhan yang saya telah bacakan tadi memberikan kepada kita pengajaran, pemahaman bahwa di dalam peperangan kita tidak boleh berdiam diri. Ada sikap berjuang, bergerak maju dalam menghadapi peperangan. Juga di dalam Sefanya itu disebutkan dengan satu pemahaman bahwa Tuhan ada di tengah barisan yang sedang berperang. Tuhan ada di tengah barisan umat yang sedang berperang. Jadi bukan hanya Tuhan sendiri, tetapi Tuhan ada di tengah umat, ya, di tengah barisan atau di tengah para prajurit yang sedang berperang. Begitu pula di dalam Amsal tadi, ya, yang menyebutkan bahwa kuda
diperlengkapi, tetapi kemenangan di tangan Tuhan. Juga menjelaskan kepada kita bahwa kuda perlu diperlengkapi untuk berperang. Artinya kita perlu sungguh-sungguh mempersiapkan diri ketika kita mau masuk di dalam peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting bagi kita di sini adalah pengandalan kita akan Tuhan sebagai pahlawan dalam peperangan kita. Pengandalan kita akan Tuhan yang menentukan kemenangan kita. Bagi orang percaya, bagaimanapun peperangan yang sedang dihadapi, kemenangan telah disediakan. Betapa luar biasanya hal ini bagi kita. Kemenangan telah disediakan karena Tuhanlah yang ada di antara barisan sebagai pahlawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjamin kemenangan itu bagi kita. Hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita harus sungguh hidup mengandalkan Tuhan sebagai pahlawan dalam menghadapi peperangan-peperangan yang Tuhan izinkan kita alami. Karena Tuhan ada di tengah umat, maka Daud dapat mengalahkan Goliat. Betapa luar biasanya Daud kalau kita melihat. Dia sangat membanggakan atau mengagungkan nama Tuhan Allah yang dia percaya. Sehingga dia tidak gentar menghadapi Goliat. Walaupun secara perbandingan tubuh Daud jauh lebih kecil daripada Goliat. Secara perbandingan tentara Israel jauh lebih sedikit daripada lawan mereka. Namun raksasa Goliat, jumlah pasukan yang besar, tidaklah berarti bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu dalam peperangan iman kita, di dalam peperangan yang Tuhan izinkan kita alami, jangan kita gentar menghadapi musuh, karena kemenangan Tuhan sudah sediakan. Yang pasti, kita perlu berjuang dengan sungguh-sungguh dengan mengandalkan Tuhan sebagai pahlawan yang menentukan kemenangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang karena Tuhan ada di antara umatnya yang sedang berjuang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa di dalam perjuangan kami tidak sendirian. Bukan hanya bersama-sama dengan para prajurit Allah, tetapi Tuhan sendiri sebagai pahlawan ada di tengah kami. Kami bersyukur, kami berdoa, biarlah hari ini lagi, bahkan hari-hari di depan kami, dengan berbagai macam hal yang kami rasa sebagai satu peperangan, kami berdoa, Tuhan, Engkau menyatakan kehadiran-Mu. Engkau hadir sebagai pahlawan yang memimpin kami, yang mengarahkan kami, bahkan yang menuntun kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, permuliakan terus nama-Mu. Nyatakan terus kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam menghadapi masalah-masalah apapun, Engkau kiranya menyatakan akan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua.